Langkah awal sebelum membuat denah yaitu mengatur satuan yang akan dipakai. Untuk tutorial ini kita memakai satuan cm dengan cara ketik unit rubah menjadi satuan cm. Setelah itu, buatlah layer gambar sesuai dengan kebutuhan dalam menggambar denah seperti garis as, dinding, furniture, dan lain-lain. Selanjutnya, buat dulu garis as dari denah rencana dengan menggunakan perintah line, polyline, ataupun rectangle. Selanjutnya, buat garis dinding menggunakan perintah mline dengan mengikuti garis as yang telah dibuat. Dari sudut-sudut garis dinding yang berpotongan akan membentuk kolom. Pada garis kolom yang belum sempurna, dapat disambung dengan menggunakan perintah extend yang garis-garis sebelumnya sudah di-explode. Setelah selesai, lakukan hal yang sama menggunakan perintah mline untuk membuat dinding bagian dalam. Setelah dinding terbentuk, dapat merapikan garis dengan menghilangkan garis-garis yang tidak dibutuhkan menggunakan perintah trim. Pada langkah selanjutnya, yaitu menempatkan notasi pintu dan jendela pada posisi denah. Setelah notasi pintu terpasang pada tempatnya, maka langkah selanjutnya adalah memotong garis yang tidak terpakai dengan perintah trim. Selanjutnya, beri arsiran pada bagian dalam dari dinding dengan menjalankan perintah hatch, lalu pilih arsiran dengan kode ANS132 dan gunakan arsiran solid pada bagian kolom. Setelah itu, yaitu membuat furniture untuk seluruh ruang. Setiap furniture dibuat sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk membuat furniture, dapat memanfaatkan berbagai tools yang telah disediakan. Jika ingin membuat sebuah garis, maka dapat menggunakan line atau rectangle. Jika ingin membuat sebuah bentuk lingkaran, maka dapat menggunakan circle. Jika ingin membuat sebuah lengkungan, dapat menggunakan arch. Dan jika ingin memotong sebuah sudut menjadi lengkungan, dapat menggunakan tools fillet. Selain itu, terdapat beberapa tools pendukung seperti move untuk memindahkan objek, rotate untuk memutar atau merubah arah objek, mirror untuk merubah posisi objek seperti dalam kondisi bercermin, dan masih banyak tools lainnya.
Untuk membuat pola lantai, dapat menggunakan perintah rectangle, line, ataupun menggunakan hatch. Kali ini saya menggunakan perintah hatch untuk membuat pola lantai keramik yang berbentuk persegi dan menggunakan arsiran net. Untuk mengatur ukurannya, yaitu dengan menggunakan hatch editing. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di video tutorial atau gambar yang telah saya tampilkan. Langkah selanjutnya, yaitu memberikan dimensi pada denah. Jika ingin mengatur dimensi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, maka dapat menggunakan perintah dimstyle atau dimension style manager. Lalu bentuk dan ukuran dimensi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selain memberikan dimensi pada denah, perlu juga untuk memberikan keterangan ruang dan keterangan tinggi lantai. Untuk membuat keterangan tersebut, dapat menggunakan perintah teks. Langkah terakhir yaitu memberikan judul pada denah dengan cara ketik CTRL 3, setelah itu pilih pada bagian drawing title. Pada drawing title memuat judul, nomor, dan skala gambar. Lalu untuk menyimpan file DWG menjadi PDF, yaitu menggunakan plot, lalu rubah file dari DWG menjadi PDF. Nah, untuk sekarang yaitu masuk pada 3D modeling. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengimport denah yang telah kita buat pada file DWG ke SketchUp ini. Saat ini fungsi adanya denah dari file DWG tersebut menjadi patokan dalam membuat bangunan. Setelah itu, dinding dapat digambar ulang menggunakan tools rectangle ataupun line, mengikuti dari adanya bentuk denah. Setelah membuat garis dinding dan batasan untuk pintu dan jendela, tarik sisi dinding menggunakan perintah pull or push untuk membuat dinding. Ketinggian dinding dapat disesuaikan. Kali ini saya menggunakan ketinggian 315 cm atau 3 meter, 15 cm. Untuk selanjutnya yaitu membuat kusen, pintu, dan jendela. Untuk membuat 3 objek tersebut dapat menggunakan perintah rectangle. Untuk pemberian warna dan material dapat menggunakan Paint Bucket Tools. Di sana menyediakan berbagai warna dan material, di antaranya termasuk material kayu dan kaca yang digunakan pada pintu serta jendela. Berikut ini merupakan salah satu proses dalam pembuatan daun pintu.
Untuk membuat lengkungan pada sebuah sudut, dapat menggunakan perintah two-point arch. Selanjutnya yaitu pemberian warna dan material pada lantai dan dinding. Lantai menggunakan keramik, ubin, dan lantai kayu. Selain itu juga menggunakan batu koral dan rumput sintetis sebagai elemen dekorasi. Untuk langkah terakhir, yaitu pemberian plafon pada bangunan rumah. Pada area teras belakang, plafon menggunakan material kaca agar mendapatkan pencahayaan alami yang lebih banyak. Jadi itulah hasil dari 3D modeling denah rumah tipe 48. Sekian dan terima kasih.